So hi, seperti yang kalian lihat sekarang, aku baru aja keriting rambutku dan dia jadi rusak yang kayak kering gitu. Kemudian mengembang. Kalau keriting memang mengembang ya, tapi ini mengembangnya jadi kayak nggak kelihatan bagus gitu. Kemudian lebih susah diatur juga. Karena ini sama aja sebenarnya sama kayak misalkan kalian rebonding rambut atau ngelurusin rambut gitu ya, dari yang aslinya rambut kalian itu keriting atau ikal kemudian dilurusin dalam sekejap. Metode apapun lah itu, kalau ngerubah bentuk ataupun jenis rambut asli kita dalam sekejap itu bakalan merusak rambut, apapun itu metodenya ya. Aku bakalan tunjukin ke kalian ataupun bagiin ke kalian salah satu metode yang katanya ini bagus banget untuk perawatan rambut keriting. Karena kan aku rambutku sekarang keriting, ini katanya bisa buat rambut keriting itu lebih lembab, kemudian lebih mudah diatur gitu, dan lebih terdefinisi lagi keritingnya. Kalau ini kan keriting yang kayak kurang beraturan, ke sana kemari, jadi nanti bakalan lebih beraturan gitu dan lebih enak dilihat lah pokoknya ya keritingnya. Karena apapun itu jenis rambutnya, kalau teratur dan pandai ngerawatnya ya bakalan bersinar, ya nggak sih? So ya, bahan yang bakalan dicoba itu gampang banget. Ini flaxseed. Nah, bahan-bahan yang kalian perluin untuk ngolahin flaxseed ini, selain flaxseednya sendiri, baik itu yang powder ataupun yang masih biji, kalian butuh air. Setelah itu, kalian butuh wadah untuk membuatnya, itu aja. Kemudian api untuk memanaskannya. Jadi kalian masukin aja flaxseed itu antara 3 atau 4 sendok makan, itu tergantung dari panjang rambut kalian sih, karena itu takarannya balik lagi ke kalian. Kemudian kalau untuk airnya, ini nggak usah khawatir yang kayak mau takut kebanyakan atau yang kayak kekurangan air gitu ya, karena nanti kalau pas udah mau jadi lendir ataupun gelnya itu udah mulai kelihatan, nanti kalian bakalan tahu apakah kurang air atau kebanyakan air. Kalau misalkan kebanyakan air, ya kalian tetap rebus aja sampai dia nanti itu airnya sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalian mau yang kayak kental banget kah gelnya itu, atau cuman yang kayak sedikit kental, itu tergantung dari kenyamanan kalian aja ya. Ini kalian cuman butuh yang kayak 10 menitan gitu aja untuk masaknya, dan apinya juga nggak terlalu besar, yang medium aja, dan sambil diaduk-aduk gitu. Dan kalau gelnya itu udah kelihatan, kalian tinggal matiin aja dan kemudian dinginin. Dan mungkin di sini kalau misalkan gelnya itu udah mulai kelihatan dan kelihatan kok masih dikit ataupun yang kayak masih cair banget ya, tenang aja, karena nanti kalau udah didinginin dia nanti bakal lebih mengental lagi. Dan kalau suhunya itu udah normal ya kalian tinggal saring aja pakai kain. Yang aku saranin jangan pakai kain yang kayak berbahan kaos gitu ya, tapi mungkin katun atau yang lain, yang intinya biar lubang-lubang kainnya itu nggak bisa melebar ataupun yang nggak fleksibel gitu loh. Jadi biar pas nanti kita peras flaxseednya ataupun biji rami ataupun yang powdernya itu nggak ikutan keluar, karena kan yang bakalan kita ambil itu cuman gelnya. Dan jadi deh flaxseed gel untuk rambut kalian. So, cara pakainya tuh gampang banget. Kamu nggak perlu basihin rambut ya, kecuali kalau rambutmu yang kayak kotor banget ya, kamu bersihin dulu, terus kamu langsung aplikasiin aja ini ke seluruh bagian rambut kamu dari ujung ke pangkal. Alasannya sih ya karena yang di ujung itu yang paling rusak. Jadi kalau dimulai dari ujung, nanti si gelnya ini akan nempel lebih lama di bagian ujung rambut kamu. Gitu sih menurutku ya. Nanti lihat rambutku jadi ngembang yang beraturan banget kan setelah dikeriting. Padahal ini udah 2 mingguan aku keritingin rambut yang kayak jadi super kering, kasar, dan susah banget buat diatur. Padahal aku keritingnya itu cuman keriting dingin, tapi ya 2 kali aku keritingin dan ini ya rusak jadinya. Makanya aku saranin sekali lagi, kalau kalian rasa nggak perlu-perlu banget ya nggak usah lah yang kayak ngerubah paksa rambut kalian dari yang awalnya lurus jadi keriting, atau yang awalnya keriting terus rebonding atau smoothing segala macam itu. Ya kalau nggak mau rusak nggak usah lakuin itu, soalnya perawatannya itu ya lama banget dan nggak secepat pas kamu ngerusakinnya. So setelah semua bagian rambutnya kena, aku nggak aplikasiin ke kulit kepala. Setelah itu baru aplikasiin ke kulit kepala secara tipis-tipis aja sampai dipijat-pijat. Ini di bagian terakhir ya. Ini sumpah kulit kepalaku jadi super kering banget semenjak aku keritingin rambut. Ini lebih kering dari pas aku dulu rebondingin rambut. Well, I don't know why. Mungkin
nggak tahu apa ini masalahnya ataupun apapun penyebabnya kenapa bisa kayak lebih kering gitu dari yang kayak sebelumnya. Saking keringnya dia sampai yang kayak ngelupas gitu. Makanya ini flaxseed gel aku harapin sedikit banyaknya bisa juga ngelembabin di kulit kepalaku. Dan juga nih buat kamu ya sebagai informasi, kalau kalian kadang-kadang ngerasa, kadang kan orang-orang anggapnya rasa gatal dan serpihan di kulit kepala itu ya semuanya kotoran dan ketombe, apapun itu ya kalau nggak kotoran dan ketombe gitu loh. Ujung-ujungnya sih pasti dikira ketombe gitu ya, jadinya pakai sampo yang anti ketombe. Tapi kalau sebenarnya rasa gatal di kulit kepalamu itu bukan karena ketombe dan kamu malah pakai sampo anti ketombe, yang ada nanti rambutmu jadi makin rusak dan terutama di kulit kepalamu ya, kulit kepalamu jadi makin kering, lupas dan iritasi. Jadi aku saranin pastiin dulu lah itu ketombe atau bukan. Kayaknya aku mungkin nanti bisa bikin video khusus tentang ini ya. So let me know on the comment box below apakah aku harus perlu bikin video khusus atau enggak. Kalau udah teraplikasiin ke semuanya ya tinggal diamin 20-30 menit. Tapi ada juga yang aku lihat yang kayak beberapa orang itu diamin ini semalaman gitu. Kalau aku sih rasanya kurang nyaman ya. Kalau kamu ngerasa nyaman, well it's okay. Ini udah 30 menit, so kita bilas pakai sampo. So kita lihat hasilnya. So setelah 4 kali pemakaian, tapi bukan berarti yang kayak pertama kali pemakaian aku langsung 4 kali dalam sehari ya, enggak. Jadi aku pakainya ini udah 1 mingguan lebih, jadi dalam 1 minggu itu aku pakai 3 kali, dan totalnya sekarang udah 4 kali pemakaian. Dan kalau kalian lihat di kamera, mungkin yang paling kelihatan banget perubahannya itu, kalau sebelumnya itu kan yang kayak ngembang banget. Nah, kalau sekarang ini dia nggak yang terlalu ngembang, jadi lebih terdefinisi lagi gitu untuk keritingnya. Dia masih tetap keriting ya, karena kan ya memang itu yang aku pengen, keriting dan lebih terbentuk gitu keritingnya dan lebih teratur gitu. Jadi nggak ngembang berantakan yang satu ke sana, yang satu ke sini, jadi lebih enak aja untuk dilihat. Dan yang nggak kelihatan di kamera itu kalau disisir nih dengan tangan. Nah, kelihatan kan bedanya sama yang sebelumnya itu? Nih, nggak ada halangan, no barrier, nggak ada halangan sama sekali. Kalau yang sebelum aku pakai gel ini, flaxseed gel ini kan yang kayak susah banget disisir. Pakai tangan itu susah banget karena yang kayak rambutnya itu kusut banget ya, karena ya memang rusak banget. Waktu itu aku habis keritingin, dan aku keritingnya itu nggak cuma 1 kali, 2 kali aku keritingin, karena keriting pertama itu aku kurang puas dengan hasilnya, makanya dia ini rusak parah. Selain itu yang aku sukanya lagi, ini bikin rambutku jadi lebih lembab, karena ya lagi rambutku jadi kering setelah dikeritingin itu, dan setelah pakai flaxseed gel ini selama seminggu ini lumayan jadi makin lembab rambutku jadinya. Dan ini aku udah yang terakhir keramas kayaknya 2 hari yang lalu, dan masih tetap lembab kan kelihatannya, walaupun nggak selembab yang sebelumnya lagi ya, karena kan ini dalam kondisi rusak. Untuk ngembaliinnya jadi sehat lagi memang butuh proses, makanya yang kayak 1 mingguan ini memang nggak kelihatan kayak betul-betul wah banget hasilnya ataupun perubahannya gitu, nggak ya, karena masih 1 minggu. Tapi aku bisa rekomendasiin cara ini untuk kalian, khususnya buat kalian yang punya rambut keriting dan pengen rambutnya itu yang kayak lebih teratur, bukan ngelurusin rambut ya, tapi pengen lebih ada ayam berkokok, tapi lebih yang kayak ngelemasin rambut juga. Jadi sekali lagi aku saranin dan aku rekomendasiin ke kalian untuk coba ini pakai flaxseed gel, khususnya ataupun terutamanya buat kalian yang rambutnya keriting ataupun ikal. So intinya dari semua yang aku sampaikan di sini, kalau ada hal yang baik kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. Thanks for watching, see ya.